Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, sehat? Sehat. Materi kita hari ini mengenai menggunakan konjungsi dalam teks deskripsi. Kalau kemarin kita materinya apa? Konjungsi juga. Ya, materinya sebelumnya udah pelajaran teks deskripsi kan? Oke. Mbak, kamu siapa namanya? Oke, Gracia. Materi deskripsi siapa? Garcia. Oke, Garcia, materi deskripsi kemarin tentang apa? Sudut pandang, ya betul sekali. Kita lanjut aja di materi selanjutnya menggunakan konjungsi dalam teks deskripsi. Oke, saya jelaskan dulu tujuan pembelajarannya. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat memahami pengertian dan fungsi konjungsi dalam teks deskripsi sebagai kata penghubung yang membuat tulisan menjadi lebih padu dan mudah dipahami. Siswa juga diharapkan mampu mengidentifikasi jenis-jenis konjungsi, urutan, sebab, akibat, perbandingan hingga konjungsi tepat. Selain itu, siswa dapat sehingga hasil tulisan mereka menjadi lebih kohesif dan sistematis. Terakhir, siswa mampu menganalisis penggunaan konjungsi dalam contoh teks deskripsi untuk memahami bagaimana konjungsi berfungsi dalam menciptakan hubungan logis antar bagian teks dan membuat deskripsi menjadi lebih hidup dan terstruktur. Paham? Paham. Boleh dilanjut? Boleh. Nah, jadi selanjutnya apa itu konjungsi? Jadi konjungsi adalah kata atau kelompok kata yang berfungsi sebagai penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, antar kalimat. Dalam bahasa Indonesia, konjungsi sering disebut juga sebagai kata sambung atau kata penghubung. Konjungsi memiliki peran penting dalam membangun kalimat yang efektif dan paragraf yang padu. Oke? Catat ya? Fungsi konjungsi dalam teks deskripsi. Silakan ini kalau catat, oke? Dalam teks deskripsi, konjungsi memiliki fungsi khusus yang sangat penting. Pertama, konjungsi menghubungkan gagasan atau informasi deskriptif sehingga pembaca dapat memahami objek yang digambarkan secara utuh. Yang kedua, konjungsi membuat teks lebih kohesif dan mudah dipahami dengan menciptakan alur yang logis dari satu deskripsi ke deskripsi lainnya. Ketiga, konjungsi menunjukkan hubungan logis antar bagian teks seperti konjungsi sebab akibat, pertentangan, atau perbandingan yang membuat pembaca memahami karakteristik objek dengan lebih jelas. Yang keempat, konjungsi menciptakan alur deskripsi yang sistematis, mengadukan pembaca dari satu aspek ke aspek lain secara teratur dan mudah diikuti. Nah, saya mau tanya nih, kenapa sih konjungsi itu penting? Mbak Ines, apa Mbak? Tanpa konjungsi teks deskripsi akan terasa kaku dan terputus-putus. Gimana teman-teman, betul nggak? Betul ya, jadi betul sekali jawaban dari Mbak Ines. Mengapa konjungsi sangat penting? Jadi kalau nggak ada konjungsi itu teks deskripsi itu terasa kaku, terasa kurang menarik ketika dibaca oleh pembacanya seperti itu. Karena konjungsi itu akan menjadikan jalan yang harus bagi sebuah teks deskripsi untuk menceritakan suatu objek tersebut. Kita lanjut ya. Jenis-jenis konjungsi. Kira-kira jenis-jenis konjungsi itu ada berapa? Ada empat? Empat? Oke. Yang pertama, konjungsi penjumlah atau penambahan. Penjelasannya, konjungsi ini digunakan ketika ingin menambah sifat, ciri, atau karakteristik lain dari objek yang sedang dideskripsikan. Konjungsi penambahan membuat deskripsi menjadi lebih lengkap dan komprehensif. Contoh, ruang tamu tampak mewah serta nyaman untuk bersantai. Nah, contoh ini merupakan konjungsi penambahan. Jadi ciri dari contoh tersebut itu memiliki lengkap, struktur yang lengkap, memiliki ketika orang membaca itu, jadi kita
tahu kalau ruang itu tampak mewah serta nyaman untuk bersantai seperti itu. Selanjutnya, konjungsi pertentangan menunjukkan perbedaan kontra atau hal yang berlawanan. Dalam teks deskripsi, kata-kata konjungsi seperti tetapi, namun, akan tetapi, sebaliknya, meskipun, walaupun, biarpun. Nah, jadi contohnya seperti hari ini cerah, tetapi angin bertiup cukup kencang. Nah, contoh itu kira-kira mana sih konjungsinya itu terletak di mana? Ya, betul sekali, konjungsinya terletak di tetapi. Nah, penjelasannya, konjungsi pertentangan sangat berguna untuk menunjukkan dua sisi yang berbeda dari objek yang sama atau membandingkan ekspektasi dengan kenyataan. Ini membuat teks deskripsi lebih objektif dan menarik. Selanjutnya, konjungsi urutan kronologis. Penjelasannya terlebih dahulu, konjungsi ini membantu membaca mengikuti alur deskripsi secara sistematis dari satu bagian ke bagian lain atau dari sudut pandang ke sudut pandang lain. Nah, fungsinya untuk menunjukkan urutan atau tahapan dalam mendeskripsikan objek kata-kata. Konjungsinya berupa pertama, kedua, ketiga, selanjutnya, kemudian, lalu, berikutnya, akhirnya, terakhir, setelah itu. Seperti contoh, selanjutnya perhatikan dinding yang dihiasi lukisan pasir. Nah, seperti itu contohnya, paham ya? Selanjutnya, konjungsi sebab akibat. Nah, konjungsi sebab akibat menjelaskan alasan mengapa objek memiliki karakter tertentu atau akibat dari satu kondisi kata-kata konjungsi. Contohnya itu karena, sebab, oleh karena itu, sehingga, akibatnya, terus, maka, oleh sebab itu, seperti itu. Dan contohnya, dan ini terlihat sangat indah karena dikelilingi oleh gunung hijau. Konjungsinya terletak pada sangat atau terlihat sangat indah karena dikelilingi oleh pegunungan hijau. Ini adalah konjungsinya. Selanjutnya, penjelasannya adalah konjungsi ini membuat deskripsi lebih logis. Jadi konjungsi sebab akibat ini ketika digunakan hasilnya itu terlihat lebih logis, masuk akal ketika diterima oleh pembacanya seperti itu. Selanjutnya, paham ya ini ya? Selanjutnya contoh penggunaan dalam paragraf. Nah, saya mau nih satu siswa bacain dong, nanti dapat nilai plus dari saya. Silakan siapa? Iya. Oke, Mas siapa namanya? Paras. Siapa? Paras. Paras. Baca yang mana Kak? Yang itu? Ya, silakan baca Mas. Sedikit Pak. Oh ya, maju aja kamu masuk ini. Sini ya, di situ, di situ. Di situ aja. Ya, maju. Itu penggunaan dalam paragraf. Taman Kota Malang merupakan tempat rekreasi yang sangat indah dan asri. Ketika memasuki gerbang utama, pengunjung akan disambut oleh deretan bunga warna-warni yang tertata rapi. Di sebelah kanan terdapat kolam ikan dengan air jernih. Sedangkan di sebelah kiri ada area bermain anak-anak yang lengkap. Selain itu, taman ini juga dilengkapi dengan jalur jogging yang mengelilingi area taman. Udara di sini terasa sejuk karena banyaknya pohon rindang yang memberikan keteduhan. Meskipun berada di tengah kota, taman ini tetap terjaga kebersihannya sehingga nyaman untuk dikunjungi kapan saja. Oke, tepuk tangan dulu. Kita lanjut ya. Nah, ini materi yang selanjutnya. Silakan buku paketnya dibuka dulu. Apa? Oh ya, halaman 16. Yang di ketemu? Ketemu? Oke. Nah, materinya adalah menyimak konjungsi dalam teks deskripsi berupa lirik lagu. Tentu kalian tahu dalam sebuah lagu itu pasti ada kata hubung yang berfungsi untuk memadukan satu kalimat ke kalimat lainnya kan. Nah, materi kita hari ini adalah mendengarkan lagu terlebih dahulu. Setelah itu kalian simak
Kalian simak, kalian dengarkan, nanti ada penugasan dari saya. Oke? Bentar ya. Saya bagikan lembar kerjanya dulu ya. Jumlahnya berapa ini? 30 berapa? 29 27. Ayo, ini cukup. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa? Ada. Mau itu mas? Akbar. Agus Setiawan. Cukup. Yunus. Mulyani. Cukup. Lalu bawa mundur mas. Bawa mundur. Cukup. Apa? Dari kelas 8 ya. Ini siapa yang nggak masuk? Emang nggak ada? Udah mas? Udah kamu? Udah semua? Nah. Oke, saya jelaskan dulu ya. Ini di dalam kolom ini adalah lirik lagu. Jadi ada lirik lagu Rayuan Pulau Kelapa. Pada tahu? Enggak. Ada yang nggak tahu? Enggak. Oke. Nanti saya kasih tahu musiknya. Yang kedua Laskar Pelangi. Kalian tahu? Saya tahu. Oke. Tugas kalian nanti kita baca dulu nih soalnya. Siapa yang mau bacain? Kamu? Ya, silakan. Bacain soalnya. Lagu. Oke, terima kasih. Nah, saya jelaskan dulu ya sistemnya nanti ngerjain. Pertama, kalian simak lagu yang akan saya play di musik box tersebut. Kalian cermati, hayati apa yang ada di dalam lagu tersebut. Yang kedua, nanti kalian ceritakan lagu seperti Rayuan Pulau Kelapa ini atau Laskar Pelangi itu menceritakan peristiwa tentang apa. Itu nanti
kalian dengan kalimat sendiri, kata-kata sendiri. Kalau misal tidak bisa atau kebingungan nanti boleh tanyakan ke saya. Yang ketiga, simak kembali lagu untuk 2 kalinya. Nah, nanti saya akan mainkan lagi musiknya. Kalian catat kalimat yang dianggap kalian itu penting atau kalimat yang kalian nggak tahu, seperti itu ya. Yang keempat, apakah ada makna baru yang kalian peroleh? Jadi makna apa yang terkandung di dalam lagu-lagu tersebut yang bisa kalian terima dan kalian peroleh, seperti itu, paham? Ini nanti bisa ditanyakan ya kalau bingung ya. Oke. Sekarang tolong lengkapi dulu ininya, nama dan lengkapi dulu nama, absen dan kelasnya. Kalian mau lagu yang mana dulu? Laskar Pelangi. Ayo, yang pendek dulu ya. Apa? Nanti request udah. Nanti ya udah kerjain soal kalian boleh request. Kenapa? Iya, kerjain. Ya. Kita mulai ya.
Nah, gimana nih? Kalian udah dengerin kan? Ya. Oke. Terus ketika kalian mendengarkan ini, tentu kalian merasakan sesuatu di dalam lagu itu seperti lagu ini menceritakan apa sih? Seperti itu kan? Ya, seperti itu kan? Ya. Nanti apapun itu nanti dideskripsikan, diceritakan di nomor 2 itu dengan sudut pandang kalian, oke? Paham nggak? Nggak paham? Oke, jadi gini. Ini kan lagu nih, Rayuan Pulau Kelapa kan nyanyian tentang negeri elok amat kucinta, terus anak tumpah damanku yang mulia, lagu Pujas pada masa itu kan menceritakan Indonesia loh. Nah, itu nanti kalian deskripsikan dengan sudut pandang kalian. Maksudnya kalian ketika mendengarkan lagu ini tuh kalian merasakan apa seperti itu? Paham nggak? Paham. Kamu paham nggak? Paham. Nggak merasa apa kan? Gini. Misal nih, kan? Indonesia bela amat kucinta, anak pada lagu yang dia, ya makhluk kalian nanti bisa masukin ini ceritanya makmur, Pulau Kelapa menceritakan keindahan. Oke, paham ya? Saya kasih dulu deh. Jadi Rayuan Pulau Kelapa ini menceritakan tentang keindahan. Nah, keindahan itu kalian deskripsikan dengan sudut pandang kalian, oke? Lagu yang kedua.
selanjutnya. Kalian nanti menceritakan peristiwa apa yang di dalam lagu Laskar Pelangi ini, menceritakan tentang apa. Saya kasih clue-nya. Jadi mimpi adalah kunci untuk kita. Laskar Pelangi menceritakan, kan ada mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia berlah tanpa lelah. Nah, itu tuh kayak perjuangan kita untuk mencapai cita-cita kita gitu ya. Nah, nanti kalian ceritakan dengan sudut pandang kalian, oke? Paham ya? Oke. Yang ketiga, simak kembali lagu yang kedua kalinya. Catat kalimat yang kalian anggap penting. Nah, kalimat yang kalian anggap penting, kalian cari di sini. Kalimat apa sih yang kalian nggak tahu dan penting banget harus ditanyakan biar kalian tuh bisa gitu ya, oke? Terus yang keempat, apakah ada makna baru yang kalian peroleh setelah menyimak lagu? Nah, makna yang baru itu terkait di nomor 2. Pertanyaan nomor 2 itu setelah kalian mendeskripsikan cerita itu, peristiwa itu, baru kalian akan memperoleh makna. Apa makna yang terkandung dalam lagunya Niji tentang Laskar Pelangi atau makna di Rayuan Pulau Kelapa dari Ismail Marzuki, oke? Paham ya? Oke, kita udah bisa mulai. Kalau suaranya keras-keras, nanti kalian ke distract. Gak percaya orang dengerin, oke? 40 ya. 50 pada ngerjain ya. Gimana Mas? Ada yang bingung? Ya, betul. Namanya lihat. Kita mau ikuti lagi. Ya. Ya, kita cari informasi. Ah, kita coba.
sulit lah. Bisa? Nggak bisa? Apa yang nggak bisa? Nggak bisa lanjutin? Nggak bisa lanjutin. Sudut pandang kalimat yang saya tak tahu maknanya kan di deskripsi kamu. Nah, deskripsinya kamu mana? Bisa ya? Bisa Mas? Ya.
Ini buku yang nggak masuk ya? Ya. Besok dikasih ya. Meja. Pelajaran hari ini sudah selesai, silakan tugas-tugasnya dikumpulin sekarang dari depan, dari belakang dibawa maju aja, silakan dipisahin ya soal sama jawabannya tadi itu. Jangan berisik, tetap kondusif. Udah semua? Oke. Saya akhiri. Terima kasih untuk atensi dan partisipasinya dalam pembelajaran ini. Buat teman kalian yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh, sehat, bisa bareng-bareng kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq
kebaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.